Nanti aku email aja ya. Thank you, Pram. Bye. Hai, aku Desi, pegawai Badan Kebijakan Fiskal. Dulu posisiku di eselon 4. Setelah ada kebijakan delayering, sekarang aku jadi pejabat fungsional analis kebijakan. Sebenarnya gimana sih kebijakan delayering itu? Yuk kita simak sama-sama yuk. Delayering adalah penyederhanaan struktur birokrasi atau organisasi dengan cara mengganti posisi jabatan eselon 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional. Program delayering ini adalah wujud dari reformasi birokrasi yang masuk menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjadi pionir dalam program delayering ini. Sejak 2015, BKF telah memulai proses delayering dengan mempertimbangkan penguatan jabatan fungsional menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau JFAK sebagai instrumen utama. Profesor Suhasil Nazara, Kepala BKF saat itu menyampaikan, JFAK akan mampu meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang menjadi bidang tugas BKF. Pada tanggal 29 November 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memangkas 36 eselon 3 yang ada di BKF menjadi berjumlah 17. Sedangkan untuk eselon 4 dari 129 kini menjadi 55. Bersamaan dengan itu, Sri Mulyani juga melantik 112 orang untuk mengisi posisi jabatan fungsional analis kebijakan. Konsep dari program delayering ini selaras dengan suasana dan rutinitas kerja yang ada di BKF. Penugasan yang diterima di BKF membutuhkan respons yang cepat, sehingga para pegawai dituntut untuk bekerja secara antisipatif, responsif, dan berkualitas. Kemudian isu-isu kebijakan fiskal yang berkaitan dengan kepentingan publik bersifat dinamis, sehingga diperlukan cara berpikir yang inovatif dan kritis. Untuk mendukung proses delayering dan manajemen kerja di BKF yang berbasis proyek, BKF melakukan transformasi sistem kerja menggunakan perangkat pengelolaan proyek melalui portal fiskal. Portal fiskal digunakan untuk mengelola proses bisnis sesuai dengan kebutuhan BKF yang inklusif dan kolaboratif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Transformasi lain yang dilakukan untuk memperkuat budaya dan pola kerja organisasi kolaboratif adalah dengan melakukan penataan ruang kerja yang mempermudah koordinasi tiap pegawai. Desain ruang kerja yang berbasis aktivitas ini membuat pegawai dapat memilih area kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Nah, cukup banyak manfaat yang bisa dirasakan dari delayering ini. Antara lain, proses kerja jadi lebih efektif, komunikasi jadi lebih efisien, kolaborasi juga makin solid. Yang lebih penting, kinerja pegawai dinilai dengan lebih profesional.